Baik, jadi di sini kita punya soal segitiga ya. Jadi di sini ada segitiga besar dan ada segitiga kecil di dalamnya. Yang diketahui adalah perbandingan panjang dari segitiga, perbandingan panjang dari sisi BA dengan sisi B aksen itu sama dengan 1:3. Berarti kalau kita uraikan, panjang ke BA kita umpamakan 1, berarti panjang dari A ke A aksen adalah 2. Kenapa 2? Karena kalau kita hitung dari B ke A aksen itu kan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berarti sudah cocok ya untuk perbandingannya. Nah, di sini kita akan menggunakan perbandingan ini untuk mencari perbandingan luas segitiga kecil dengan luas segitiga yang besar. Jadi pertama kita mau mencari luas segitiga yang kecil dulu, yaitu segitiga ABC. Nah, untuk mencari luas segitiga, di sini kita bisa menggunakan dua cara. Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras ataupun mencari luas segitiga dengan rumus untuk mencari luas segitiga sembarang. Jadi pertama, kalau misalnya ingin menggunakan rumus Pythagoras, mungkin kan udah familiar ya sama rumus Pythagoras. Kalau misalnya mau pakai Pythagoras, itu syaratnya segitiganya harus siku-siku ya. Jadi kalaupun dari segitiga ini kan kalau kita lihat dia itu segitiga sama sisi. Jadi dari segitiga sama sisi, kalau mau menggunakan rumus Pythagoras, berarti kan kita perlu membagi segitiganya menjadi 2. Kita tarik garis di tengah. Sehingga dia akan membentuk segitiga siku-siku. Dengan tinggi yang masih belum diketahui. Ini sisi-sisinya panjangnya 1, 1, 1. Berarti di sini sisi miringnya 1, alasnya setengah. Nah, kemudian kita bisa mencari tinggi dari segitiga ini menggunakan rumus Pythagoras, yaitu T kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat 1 kuadrat dikurangi sisi yang lainnya kuadrat setengah kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1, setengah kuadrat sama dengan 1/4. 1 dikurangi 1/4 itu sama dengan 3/4. Nah, itu tadi adalah nilai dari T kuadrat. Berarti untuk mendapatkan nilai T-nya kita perlu mengakarkan hasil tadi. Jadi akar 3/4 itu sama dengan setengah akar 3. Jadi kalau misalnya ada akar pecahan itu nggak perlu bingung. Jadi ini kan bisa kita pecah ya. Akar 3/4 itu kan sama dengan akar 3 per akar 4. Nah, akar 3 kan nggak bisa. Jadi kita tetap tuliskan akar 3. Akar 4 itu sama dengan 2. Jadi hasilnya akar 3/2. Atau bisa juga dituliskan seperti 1/2 akar 3. Nah, jadi tingginya adalah setengah akar 3. Tinggi yang sudah kita dapatkan bisa dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari luas segitiga. Tapi yang pakai rumus yang biasa ya, yang alas kali tinggi per 2. Jadi untuk luasnya sama dengan alas kali tinggi per 2. Nah, alasnya kita kembali lagi ke segitiga awal ya. Jadi untuk alasnya sama dengan 1, tingginya setengah akar 3. Berarti 1 kali setengah akar 3 per 2. Berarti jawabannya setengah akar 3 per 2. Nah, itu kan berarti setengah akar 3 per 2/1. Di sini ada pembagian pecahan. Kalau ada pembagian pecahan, maka kita bisa ubah dari pembagian berubah menjadi perkalian.
Kemudian pecahannya kita balik dari 2/1 berubah menjadi 1/2. Nah, di sini setengah kali setengah sama dengan 1/4. Karena di sini ada akar 3, kita tulis akar 3. Jadi luas segitiga kecilnya adalah 1/4 akar 3. Itu kalau misalnya ingin menggunakan rumus mencari luas segitiga yang biasa. Tapi selain pakai rumus ini, kita juga bisa menggunakan rumus untuk mencari luas segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang tuh misalnya segitiganya kayak gini. Ataupun selain ini juga bisa. Jadi kalau misalnya kalau pakai rumus segitiga sembarang, rumusnya itu luas segitiga adalah sisi yang ini, sisi A, kali panjang sisi B, dikali sin alfa, alfa itu sudut di sini ya, bagi 2. Tadi kita sudah tahu ya panjang sisi-sisinya karena dia adalah segitiga sama sisi. Jadi untuk panjang sisi A-nya 1, panjang sisi B-nya 1. Nah, sin alfa, alfanya ini kita harus tahu berapa sih sudut dari segitiga ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya total atau jumlah sudut dari segitiga itu adalah 180 derajat. Karena di sini kita punya segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi kan berarti ketiga sisinya sama panjang dan juga ketiga sudutnya sama besar. Karena ketiga sudutnya sama besar, maka kita langsung bagi saja dengan 3 untuk memperoleh sudut masing-masing. Jadi 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Jadi untuk sudutnya itu sama dengan 60 derajat. Di sini 60, di sini juga 60. Oke, jadi kita bisa masukkan sin 60 per 2. Nah, karena ini 1 kali 1, kita hasilnya tetap ya sin 60, berarti sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 dibagi 2. Sama seperti tadi ya, berarti setengah akar 3 dibagi 2/1 sama dengan setengah akar 3 dikali 1/2, yaitu sama dengan 1/4 akar 3. Hasilnya sama antara yang atas dan juga yang bawah. Jadi untuk mencari luas segitiga di dalam, untuk mencari luas segitiga yang kecil ini bisa menggunakan 2 rumus. Bisa dipilih lebih nyaman pakai yang mana. Kalau untuk anak-anak SD gitu sampai SMP baru belajar sampai sini karena mereka belum belajar trigonometri. Tapi kalau untuk anak-anak SMA mereka sudah belajar trigonometri, jadi tidak ada masalah kalau mau pakai rumus yang kedua. Oke, kita sudah memperoleh luas dari segitiga yang kecilnya. Sekarang kita akan mencari luas dari segitiga yang besar. Nah, seperti yang kita ketahui di sini untuk segitiga A aksen, B aksen dan juga B itu kan dia luasnya, besarnya itu kan sama dengan segitiga A, C aksen, A aksen dan juga dengan segitiga C, C aksen, B aksen. Jadi mereka bertiga ini dan ini itu memiliki luas yang sama. Maka dari itu kita perlu mencari luas salah satunya dulu. Kalau sudah ketemu luasnya baru kita kalikan 3. 1, 2, 3. Nah, dan juga kita tambahkan dengan luas segitiga yang ada di tengah. Dan kita tambahkan dengan luas segitiga kecil tadi. Maka mereka akan membentuk luas segitiga besarnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa mencari panjang A aksen B aksen. Nah, kalau sudah ketemu panjangnya kan nanti kita bisa pakai rumus Pitagoras.
untuk mencari luas segitiganya. Oke, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu kita akan mencari luas dari segitiga A aksen, B aksen, B. Kalau kita gambarkan ulang segitiganya, nah seperti ini. Kalau kita perhatikan, misalnya di sini adalah B, titik B. Di sini titik A aksen, di sini titik B aksen. Oke, jadi di sini untuk jarak B ke A aksen itu kan 3. Jadi kita bisa tuliskan 3 di sini. Untuk jarak B ke B aksen, tadi kan perbandingan C ke B kan 1, C ke B aksen kan 3. Berarti di sini 1, di sini 2. Berarti panjang dari B ke B aksen sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa menghitung luas segitiganya menggunakan rumus luas segitiga sembarang, yaitu A kali B kali sin alfa dibagi 2. Jadi rumusnya sama ya dengan rumus yang ini tadi. Kenapa kita pakai rumus segitiga sembarang? Karena kalau kita mau pakai rumus Pitagoras akan sulit, karena ada 2 bagian yang tidak diketahui. Kalau pakai Pitagoras kan kita bisa potong segitiganya jadi 2. Masalahnya kita nggak tahu nih perbandingan alasnya berapa. Jadi kita pakai saja rumus segitiga sembarang. Nah, untuk rumus segitiga sembarang di sini kan kita sudah mengetahui nilai A-nya, nilai B-nya, tetapi kita belum mengetahui berapa besar sudutnya. Sudut alfa di sini kan kita masih belum tahu. Kalau kita lihat dari gambar sini, dari gambar ini, sudut alfa itu kan ada di sini ya, sekitaran sinilah. Sedangkan tadi kita sudah mengetahui sudut-sudut dalam dari segitiga ABC, yaitu semuanya memiliki besar 60 derajat, memiliki sudut sebesar 60 derajat. Berarti untuk mencari sudut alfa, ini kan namanya sudut berpelurus, karena di sini membentuk garis lurus. Nah, sudut berpelurus itu besarnya sama dengan 180 derajat. Maka sudut alfa tambah sudut 60 itu sama dengan 180 derajat. Berarti besar sudut alfanya sama dengan 180 dikurangi 60, yaitu 120 derajat. Jadi besar sudut yang ada di sini adalah 120 derajat. Jadi kita bisa tuliskan nilainya. A-nya kan 3 kali B-nya 2 kali sin 120 dibagi 2. Oke, di sini kita bisa langsung coret. Nah, sin 120 itu tuh sama dengan ini. Sin 120 itu sama dengan sin 180 dikurangi 60. 120 itu kan sama dengan 180 kurangi 60. Berarti sin 120 itu sama dengan sin 60. Dan 120 ada di kuadran 2, nilai sin di kuadran 2 tetap positif. Jadi dia tetap sin 60. Nah, sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Jadi untuk sin sendiri ada sudut 0, 30,
45, 60, 90. Sin 0 itu nilainya 0, sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 itu sama dengan setengah akar 3, sin 90 sama dengan 1. Jadi untuk nilai sin 120 adalah setengah akar 3. Nah, kita bisa masukkan ke dalam sini. 3 kali setengah akar 3 yaitu sama dengan 3/2 akar 3. Oke, jadi luas untuk daerah atau luas untuk segitiga A aksen B aksen B ini sama dengan 3/2 akar 3. Ya, kita tandain dulu. Nah, jadi luas segitu aja itu 3/2 akar 3. Nah, jadi kalau misalnya mau mencari luas segitiga semuanya, otomatis kan luas tadi kita kalikan 3. Karena luas yang ini dan ini sama semua. Selain itu, kita juga perlu tambahkan yang di tengah sini. Kita tambahkan juga hasil luas dari segitiga kecilnya. Jadi untuk luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu sama dengan 3 kali luas segitiga yang tadi ya, segitiga A aksen, B aksen, B ditambah dengan luas segitiga ABC. Jadi di sini 3 kali 3/2 akar 3 ditambah tadi luasnya 1/4 akar 3. Oke, 3 kali 3 berarti 9. 9/2 akar 3 tambah 1/4 akar 3. Karena di sini penjumlahan pecahan, maka kita perlu menyamakan penyebutnya dulu yang di bawah. Kita samakan jadi 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 kali 9 sama dengan 18. 18 tambah 1 akar 3. Nah, ini karena sama-sama akar 3, kita bisa menuliskan seperti ini ya. Jadi hasilnya 19/4 akar 3. Nah, ini luas segitiga besarnya sama dengan 19/4 akar 3. Nah, ini untuk cara pertama. Cara yang kedua, kita juga bisa mencari panjang dari A aksen B aksen ini. Kalau kita ambil dari segitiga ini, tadi sudutnya kan 60 ya. 120, maaf. Jadi kita bisa menggunakan identitas trigonometri yang ini, aturan kosinus. Namanya aturan kosinus. Jadi kalau misalnya ada segitiga, ini diketahui sudutnya. Ini panjangnya A, ini panjangnya B, ini panjangnya C. Nah, kita bisa mencari panjang C, yaitu dengan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kali
cos alfa. Nah, kita juga bisa pakai rumus yang ini. Cuma kalau misalnya yang tadi udah ketemu, pakai yang tadi aja. Ini nanti kalau mau dijelasin nanti aja. Nah, kalau pakai misalnya mau pakai yang ini, nanti kan kita udah dapat panjang A aksen B aksen. Nah, nanti kita masukkan tuh panjangnya kan di sini. Panjangnya berapa? Misalnya 10 hasilnya. Otomatis di bawah juga 10, ini juga 10 kan. Setelah itu baru kita pakai rumus Pitagoras untuk mencari tingginya. Setelah kita ketemu tingginya, baru kita cari luas segitiganya menggunakan alas kali tinggi bagi 2. Nah, bisa juga pakai cara seperti itu. Oke, jadi di sini kita sudah menemukan luas segitiga besarnya. Jadi kita tinggal perlu membandingkan luas segitiga kecil dengan segitiga besarnya. Segitiga ABC banding luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, luas segitiga kecilnya itu kan 1/4 akar 3. Banding 19/4 akar 3. Nah, ini sama ya. Pembaginya sama, bisa coret-coret. Akarnya juga bisa kita coret. Jadi jawabannya sama dengan 1/19. Oke, kenapa tadi aku jawabannya beda? Kenapa tadi beda jawabannya? Karena aku tadi tuh jawabnya ini, Kak. Jadi aku tuh cuma nyari luas segitiga besarnya tuh cuma ini, tambah ini doang. Yang tengahnya tuh nggak aku masukin. Jadi jatuhnya tuh kayak membandingkan segitiga kecil dengan segitiga yang ada di pinggirnya. Itu aja sih. Tapi caranya sama kok, hasilnya juga sama. Cuma tadi kurang ditambahkan dulu sama segitiga yang di dalam. Oke. Semoga mengerti ya, Kak. Semangat.